Anda sering mengalami nyeri punggung bawah? Mau tahu fakta atau mitosnya? Simak di channel kami, ID Jember. Halo sahabat ID Jember, saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi. Nyeri punggung bawah merupakan nyeri yang umum dijumpai di masyarakat. Kita akan membahas lebih detail mengenai nyeri punggung bawah beserta mitos yang ada berkembang di masyarakat. Tonton terus ya! Sebelum masuk ke dalam mitos dan fakta, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai nyeri punggung. Nyeri punggung adalah nyeri yang dirasakan pada daerah punggung bagian bawah. Lokasinya adalah antara batas bawah tulang iga sampai dengan batas atas pantat. Nyeri ini bisa disertai dengan atau tanpa penjalaran pada bagian paha ataupun tungkai. Nyeri ini memang sering dikonsultasikan ke bagian neurologi. 80% penduduk pernah mengalami nyeri punggung bawah. Dan biasanya tanpa pengobatan ataupun dengan pengobatan biasa, 70-90% pasien akan membaik dalam 2-4 minggu. Nyeri punggung bawah ini merupakan penyebab utama kecacatan pada dewasa muda, produktivitas, dan akan menjadi beban ekonomi bagi orang yang mengalaminya. Untuk mengetahui penyebab nyeri punggung bawah, kita harus mengetahui struktur dari punggung bawah. Jadi punggung bawah itu terdiri dari berbagai macam struktur. Di antaranya adalah kulit, otot, tulang, sendi, terus kemudian saraf dan pembuluh darah. Kesemuanya itu akan berkontribusi terhadap terjadinya nyeri. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah yang menjadi penyebab dari nyeri tersebut. Berdasarkan American College of Physicians and the American Pain Society, nyeri punggung bawah dibedakan menjadi 3. Pertama adalah nyeri punggung bagian bawah yang tidak khas atau non-spesifik. Ini merupakan 80-90% kejadian nyeri punggung bawah. Ini tidak berbahaya dan ini yang sering dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, sekitar 3-4% yaitu adalah nyeri punggung yang disertai radikulopati. Nyeri punggung dengan radikulopati itu adalah nyeri yang disertai dengan penjalaran seperti terasa kesetrum. Sedangkan yang pada ketiga adalah nyeri punggung bawah dengan penyebab yang spesifik. Nah, inilah yang memerlukan tindakan intervensi seperti pembedahan, yaitu misalnya karena infeksi, karena trauma, ataupun karena tumor. Pekerja yang sering mengalami nyeri punggung bawah biasanya adalah petani. Petani berisiko 3 kali lebih besar dibandingkan pekerja yang lain. Nah, begitu pula dengan pekerja sektor jaksa dan pekerja yang sering berada pada posisi yang monoton. Faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah adalah pada orang merokok, obesitas, usia lanjut, jenis kelamin perempuan, orang yang suka bekerja fisik yang berat yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, dan dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula juga orang yang suka bermalas-malasan. Dan yang jangan kita lupakan adalah orang yang sering mengalami stres, cemas, dan depresi. Semuanya itu merupakan faktor risiko terjadinya nyeri punggung bagian bawah. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, nyeri punggung bawah 70-80% akan membaik dalam 2-4 minggu. Tetapi ada beberapa tanda bahaya yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah apabila nyeri punggung bagian bawah itu disertai dengan adanya riwayat trauma atau cedera tulang punggung, kecelakaan, atau pula juga adanya penurunan berat badan yang sangat signifikan, atau pula juga disertai dengan gejala pada sistem saraf, misalnya adanya kelemahan, rasa tebal, rasa kesemutan, ataupun gangguan buang air besar, buang air kecil. Begitu pula juga apabila nyeri punggung bagian bawah ini terjadi pada usia lanjut, jadi pada usia di atas 50 tahun. Atau pula juga nyeri punggung ini terjadi pada orang yang mengalami infeksi atau demam, juga penggunaan obat-obatan, misalnya steroid. Itu akan mempermudah terjadinya proses degenerasi dan proses osteoporosis pada tubuh. Juga yang terakhir adalah kita perlu waspada apabila nyeri punggung bagian bawah itu terjadi pada orang-orang yang mengalami keganasan ataupun tumor pada tempat lain ataupun pada tulang punggung itu sendiri. Ini yang perlu kita waspadai. Umumnya nyeri punggung itu aman untuk kita semua, tidak ada yang perlu berbahaya. Tetapi pada kasus-kasus seperti ini, kita perlu waspada. Ada beberapa tips untuk mengurangi risiko terjadinya nyeri punggung bawah. Di antaranya adalah hidup sehat, memiliki berat badan tubuh yang ideal, postur tubuh yang baik, berolahraga secara teratur, dan teknik mengangkat
maupun membawa barang yang benar, modifikasi lingkungan dan tempat kerja, serta hindari stres dan cemas. Sudah cukup jelas ya? Sekarang kita masuk ke dalam mitos atau fakta. Mitos pertama yaitu setiap nyeri punggung bawah harus dilakukan foto MRI ataupun foto X-ray. Faktanya, 70-90% akan membaik dalam 2-4 minggu dengan terapi konservatif. Pencitraan tidak diindikasikan pada nyeri punggung bawah akut yang tidak mengalami red flag atau tanda bahaya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, waspada adanya paparan radiasi. Dan juga, abnormalitas pada MRI biasanya juga ditemukan pada individu yang tanpa gejala. Mitos kedua, tirah baring total mempercepat penyembuhan. Faktanya, tirah baring hanya untuk durasi singkat saja, 1-2 hari. Sedangkan tirah baring yang terlalu lama dan pembatasan aktivitas akan memberatkan kondisi nyeri punggung bawah. Jadi, saya menyarankan untuk melakukan gerakan aktif sejak dini. Tirah baring yang terlalu lama dapat menyebabkan otot-otot punggung mengalami atrofi atau pengecilan, dan ini akan memperberat terjadinya nyeri punggung bawah berikutnya. Mitos ketiga, orang kurus bebas nyeri punggung bawah. Faktanya adalah nyeri punggung bisa siapapun mengalaminya. Orang kurus memang risikonya lebih rendah, tetapi seperti pada gambar, tampak bahwa orang yang dengan postur yang tidak baik, meskipun dia kurus, maka dia tidak bebas dari nyeri punggung bawah. Postur tubuh yang baik adalah postur tubuh yang sesuai sumbu tubuh, yaitu telinga kita, bahu, dan panggul, serta tungkai itu berada pada satu garis lurus. Mitos terakhir adalah operasi menyebabkan kelumpuhan. Faktanya, tindakan operasi atau bedah itu hanya dilakukan apabila ditemukan tanda bahaya atau red flag. Dan operasi ini pasti setelah disetujui oleh dokter spesialis yang kompeten. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi kelumpuhan. Begitu pula dengan hasilnya. Nah, jadi hasil dari tindakan bedah ini bergantung pada kondisi awal penyakit yang diderita. Juga adanya penyulit saat tindakan bedah, serta kegiatan pasca operasi, yaitu tindakan rehabilitasi. Nah, kesemuanya ini akan berpengaruh terhadap hasil dari tindakan operasi tersebut. Demikian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan atau masukan, dapat melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Please like and subscribe channel ID Jember. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Mau tahu mitos dan salah. Nyeri punggung bawah merupakan nyeri yang umum dijumpai di masyarakat. Mau tahu kira-kira apa saja yang kemudian juga pemeriksaan dengan foto ataupun imaging yang lain itu akan susah adanya paparan ya. Nah, tetap simak lebih lanjut. Nah, ini yang nggak enak ya. Udah, gitu aja.